pagi Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Pada hari ini kita berkumpul bersama untuk mengikuti persekutuan usia indah hari Kamis. Hari ini firman akan dibawakan oleh Pendeta Mulyadi dengan tema Usia Indah Menghadirkan Damai Sejahtera yang terambil dari Roma 14 ayat 17 dan 18. Tapi sebelumnya marilah kita bersama-sama menyanyi dari NKB nomor 42 ayat 1, 2, dan 3. Fajar menyingsing indah bagaikan terang yang mengiring sabda Tuhan. Puji Kali-Mu atas ciptaan, tiap pagi baru kurnia Tuhan. Indahnya hujan dan matahari, ciptaan Tuhan selalu segar. Puji Kali-Mu karena di bumi pohon bertumbuh, bunga mekar. Siang dan malam, terang serta hujan, indahnya alam karya Tuhan. Puji Kali-Mu yang menciptakan hari yang lalu, hari depan. Mari kita buka persekutuan pagi ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Engkau mengumpulkan kami bersama-sama untuk bersekutu bersama, untuk menyanyi bersama, untuk mendengarkan firman melalui YouTube ini. Bapa di surga, sertailah kami masing-masing agar segala yang kami dengar bisa menjadi kekuatan bagi iman percaya kami. Terima kasih. Semua ini kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Lanjutkan lagi dengan menyanyi dari PKJ 117. Kita ulangi 2 kali. PKJ 117, kita ulangi 2 kali. Ada yang tanya kepadaku, siapa Yesus yang jadi junjunganku? Dia juru selamat dan Tuhanku. Artinya ku beritahukan kepadamu, Dia segalanya bagi diriku. Dia segalanya dalam hidupku. Dia mati bagiku, aku jadi baru. Dia ingin menjadi juru selamatmu.
Yesus yang jadi junjunganku. Dia juru selamat dan Tuhanku. Artinya ku beritahukan kepadamu, Dia segalanya bagi diriku. Dia segalanya dalam hidupku. Dia mati bagiku, aku jadi baru. Dia ingin menjadi juru selamatmu. Dia ingin menjadi juru selamatmu. Marilah kita menyanyi dari PKJ 198 ayatnya yang ke-1 saja. Setelah itu Pendeta Mulyadi akan membawakan firman dan ditutup dengan doa syafaat. Selamat siang ibu-ibu, sampai jumpa. Di hatiku, ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Oma dan Opa, juga Ibu dan Bapak sekalian, berjumpa kembali dalam ibadah kita. Dan mari kita bersama-sama menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 267. Kidung Jemaat, pelengkap Kidung Jemaat nomor 267, Damai di Dunia. Untuk kita bisa menyanyikannya, Oma dan Opa, juga Ibu dan Bapak yang mengetahui dan bisa menyanyikan lagu ini, mari kita nyanyi bersama-sama. Damai di dunia dan kitalah dutanya, damai sejahtera, amalkanlah maknanya. Allah Bapa kita, kita anaknya, rukun bersaudara, penuh bahagia. Damai di dunia dan inilah saatnya, ucapkan ikrarmu, jalankan perintahnya. Setiap kata dan karya kita memuji namanya. Damai di dunia kini dan selamanya, kini dan selamanya. Ibu dan Bapak, Oma dan Opa tentu bisa menyanyikannya. Baik, kita bersama-sama menyiapkan diri. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Mari kita bersatu hati, menyiapkan diri untuk menyambut firman Tuhan
Kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa Sorgawi, ruang hati kami rindu diisi oleh firman Tuhan. Pakai hamba untuk menyuarakannya, dan biarlah kami boleh bersama-sama menyambut firman Tuhan di dalam kasih sayang Tuhan ini, dan menghadirkan damai sejahtera Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa, kami berserah. Amin. Oma dan Opa, Ibu dan Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca teks Alkitab kita pada Roma pasal 14. Roma pasal 14 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Demikian disampaikan kepada kita. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oma dan Opa, Ibu dan Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama merenungkan satu kesempatan ketika hati kita diliputi oleh ketidaknyamanan terhadap seseorang. Lalu tiba-tiba kita bertemu dengan orang itu. Apa yang akan kita lakukan? Tidak jarang saya menyaksikan orang-orang yang kemudian menutup wajah, lalu berpaling dan kemudian tidak mau melihat orang itu. Berpura-pura menutup wajahnya lalu berpaling. Padahal sebenarnya mungkin orang tersebut ingin sekali memulai hidup yang baru, ingin sekali menjalani hidup yang baru di dalam damai sejahteranya, di dalam ketenangannya, di dalam kebahagiaannya, di dalam sukacitanya. Tetapi akibat dari kita melakukan tindakan demikian, memalingkan wajah, bahkan tidak mau melihatnya, begitu ya, yang terjadi justru yang bersangkutan urung untuk melakukan kebaikan. Yang bersangkutan urung atau tidak jadi membangun perdamaian. Yang bersangkutan kemudian membatalkan niat untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Apa jadinya? Lingkungan sekeliling kita menjadi serba buruk. Keberadaan di sekeliling kita menjadi semakin tidak jelas. Lingkungan kita menjadi semakin tidak nyaman. Dan apalagi akibatnya? Kita tidak bisa membangun sebuah kehidupan yang indah. Karena banyak orang, kalaupun tidak semua, akan berpikir untuk tidak mengerjakan hal yang baik di dalam hidupnya. Akibat apa atau gara-gara apa? Gara-gara kita membatasi diri untuk membangun hidup dengan baik dalam damai sejahtera dengan semua orang. Dan itu, jika itu terjadi terus-menerus, maka hilanglah kebahagiaan di dalam diri kita. Maka itu apa yang diungkapkan di dalam teks Alkitab kita, bacaan kita pada Roma pasal yang ke-14 ayat 17 sampai dengan 19, mengungkapkan sesuatu yang bernilai. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini punya kaitan dengan situasi demikian. Coba bayangkan Oma dan Opa serta Ibu dan Bapak sekalian, ketika kita ya, Ibu Bapak, saudara-saudari, Oma dan Opa sekalian,
suasana hati kita sangat tidak nyaman. Apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita? Orang mengatakan, makan pun tidak enak, bukan? Makan pun tidak enak. Karena kita tidak menikmati sebuah kehidupan. Karena kita tidak berada dalam damai. Gak enak. Makanan itu bukan soal makanan mewah semata. Bukan soal makanan yang lezat semata. Tapi juga soal suasana hidup, suasana hati yang di dalamnya kita bersama-sama berada dengan yang lain. Dan kalau suasana kita berada dalam damai sejahtera, maka bukan tidak mungkin kita menikmati segala sesuatu, termasuk makanan sederhana, termasuk situasi yang sederhana, bukan dengan segala kemewahan. Nah, itu sebabnya Paulus mengadakan sebuah spirit untuk kita, atau menghadirkan sebuah spirit untuk kita, menghadirkan sebuah gugahan, penyemangat, yaitu pada pemikiran kita, pada emosi kita atau nafsu kita, juga pada kejiwaan kita. Paulus menginginkan supaya hidup kita berada dalam ruang lingkup damai sejahtera. Dalam bahasa Yunani, kata damai ini disebut dengan eirene, atau kita sering mendengar dalam bahasa Ibrani kata shalom. Kedua kata ini memiliki makna yang serupa, yaitu damai sejahtera, yang di dalamnya ketika kita menghadirkannya atau mengucapkannya, maka kita harus mulai dari hati yang penuh damai, bukan dari hati yang diisi dengan dendam, bukan dari hati yang diisi dengan kemarahan, bukan dari hati yang diisi dengan kebencian, tetapi dari hati yang penuh dengan cinta kasih. Dari hati yang di dalamnya kehidupan kita sungguh-sungguh berdamai. Dari hati yang di dalamnya kita bersama-sama menyuarakan kasih Allah. Itu sebabnya Paulus menegaskan di dalamnya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dikatakan di sana ayat yang ke-18, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh semua orang. Sebab orang-orang datang kepada Allah dengan menyaksikan damai sejahtera yang kita tampilkan atau yang kita hadirkan. Oma dan opa, juga ibu dan bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berpikir kepada emosi dan kejiwaan kita, pada pemikiran kita yang terus-menerus diisi dengan hal-hal yang buruk, maka seluruh kehidupan kita menjadi buruk. Ya, jika kita diisi dengan hal-hal yang buruk, coba kita uji ya, kita uji. Kalau kita mulai dengan cara berpikir negatif, apa yang ada di sekeliling kita semua menjadi negatif. Orang datang mengirimkan makanan, kita mulai berpikir negatif, jangan-jangan diracun. Buruk sekali ya. Atau jangan-jangan dia punya motivasi untuk memanggil kita dalam keadaan yang sedemikian rupa. Atau jangan-jangan dia itu punya niat buruk. Kita berpikir pakai peribahasa, ada udang di balik batu. Itu kalau kita berpikirnya negatif. Dan apa akibatnya? Semua kehidupan kita menjadi buruk. Semua kehidupan kita menjadi negatif. Dan ini sesuatu yang merugikan kita. Tidak ada sukacita di dalam diri kita. Tidak ada kebahagiaan di dalam diri kita. Tidak ada yang membuat kita merasakan dan menikmati anugerah Allah. Tidak ada. Karena itu, apa yang harus dilakukan sekarang? Kita memulai menjalankan sebuah kehidupan dengan atau dalam damai. Karena ketika kita hidup dalam damai, maka sebenarnya yang kita peroleh atau yang kita jalankan adalah
sesuatu yang membuat kita merasakan dan menikmati anugerah besar dari Allah. Merasakan dan menikmati anugerah yang tak terkira dari Allah. Merasakan dan menikmati sesuatu yang memiliki nilai besar, yaitu kita dapat menjalankan seluruh kehidupan kita di dalam damai. Dan itu lebih nyaman buat kita. Itu lebih membangun untuk kita. Itu lebih membuat kita bersama-sama merasakan satu panggilan untuk menghadirkan kasih Allah secara nyata di dalam diri kita. Karena apa? Karena damai sejahtera yang dihadirkan membuat semua orang terpanggil untuk turut menghadirkan damai sejahtera. Orang-orang yang berpikiran negatif, mereka bahkan kemudian potensial terpengaruhi atau memungkinkan untuk ikut serta menjadi positif. Orang yang punya niat untuk menjerumuskan, malah bisa jadi mereka terbawa untuk membangun sebuah kehidupan yang baru. Orang yang punya keinginan untuk sekarang ini di lingkungan pemuda, remaja menyebutnya toksik, ya, racun. Itu malah jadi menyesal kalau dia kemudian menghadirkan gaya itu. Karena cara berpikir dalam damai justru membangun sebuah kehidupan yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Nah, sekarang bagaimana Oma dan Opa, juga ibu dan bapak sekalian, melakukan ini dan menghadirkan damai sejahtera ini? Rasul Paulus mengajak kita, dan terutama pertama sekali mengajak umat di Roma, supaya mereka betul-betul mengawali dengan sebuah spirit untuk menghadirkan kasih sayang Tuhan dengan kesediaan melayani Kristus dengan cara ia yang berkenan kepada Allah, supaya melalui pelayanan yang berkenan kepada Allah, maka semakin banyak orang turut merasakan damai sejahtera itu. Pelayanan yang berkenan kepada Allah mesti dilandasi pada kesiapan dengan tulus, kesiapan dengan komitmen yang kuat, menghadirkan hal-hal yang positif, menghadirkan damai sejahtera, bersedia untuk mengasihi lebih dulu dan bukan menuntut dikasihi. Bersedia untuk membawa hidup kita di dalam anugerahnya, bersedia membawa diri kita di dalam kasih sayang Tuhan, sehingga semua orang merasakan dan menikmati anugerah Allah di dalam cinta yang Tuhan beri. Nah, karena itu Oma dan Opa, juga ibu dan bapak yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam rangkaian perjalanan hidup kita yang telah Tuhan anugerahkan dengan berbagai keindahannya, yang telah Tuhan hadirkan dengan berbagai sukacita yang bisa kita jalani, maka kita bersama-sama dipanggil untuk memiliki satu spirit damai sejahtera itu. Shalom itu, atau eirene di dalam bahasa Yunani. Shalom tadi bahasa Ibrani, ya. Jadi ketika kita bersama-sama, yang sering kita mendengar shalom gitu ya, shalom, bahkan ada yang suka mengatakan shalom aleichem gitu ya. Pertanyaan saya, apakah ketika kita mengatakan shalom, hati kita juga shalom? Apakah kita sungguh-sungguh bersedia menghadirkan shalom itu kepada semua orang? Apakah kita punya semangat untuk menyuarakan shalom itu? Karena kalau tidak, kita mengatakan shalom, tapi hati kita tidak shalom, maka sebenarnya kita sedang mendustai bukan rekan kita saja. Kita sedang mendustai diri sendiri, dan terutama kita sedang berdusta kepada Allah. Allah tidak tahu kalau kita berdusta? Oh, Allah tahu. Allah sangat tahu. Allah sangat mengerti dusta kita. Dan karena itu ketika kita mendustai Allah, maka kita sedang tidak tampil membawa diri sendiri. Dan suatu saat nanti, ketika kita sedang berada dalam keadaan tertentu dan tidak berada dalam sebuah kesadaran itu, maka semua topeng kehidupan kita menjadi terbuka. Dan ini sangat memalukan.
Jadi, apa yang harus kita lakukan? Oma dan opa yang dipanggil untuk menghadirkan usia indah yang menghadirkan damai sejahtera. Maka kita bersama-sama mengawali setiap hari di dalam damai sejahtera Allah. Kita mengawali bersaat teduh, berjumpa dengan Allah secara personal dengan komitmen untuk membawa damai sejahtera itu. Kita menjalankan kehidupan kita di dalam damai sejahtera itu. Dan damai sejahtera itu membuat kita bersama-sama menikmati anugerah yang besar sepanjang hari kita penuh damai. Izinkan saya untuk menyampaikan sebuah ilustrasi. Ini bukan ilustrasi yang saya buat, tentu saja juga bukan pengalaman saya, tapi saya juga diceritakan oleh rekan-rekan yang lain ya, yang berbaik hati memberi kisah kepada saya. Suatu kali ada seorang yang mau berangkat kerja. Ketika dia akan berangkat kerja, tiba-tiba di pinggir jalan ada genangan air yang kemudian ada kendaraan yang melintas dan keciprat dia, ya, terciprat dengan air kotor itu dari genangan itu. Wah, dia sangat marah. Dia mengumpat-umpat sepanjang hari itu, segala sesuatu dia umpat. Apapun yang dia temui dia umpat. Ada kucing lewat juga dia umpat. Ada burung lewat dia umpat. Orang di sekelilingnya dia umpat. Karena dia merasa bahwa hari itu begitu buruk untuknya. Gara-gara ia keciprat air dari genangan di jalan yang membuat bajunya kotor. Sehingga hari itu sepanjang hari membuat dia merasa bahwa harinya buruk sekali. Orang-orang di kantornya pun menjadi buruk di hadapannya. Tapi ada orang yang kedua. Orang yang kedua mengalami situasi yang sama. Ia melintas di jalan dan ada yang lain ciprat juga gitu ya dari air itu. Tentu tahap pertama ia mengatakan, aduh keciprat ya. Tapi dia memilih daripada dia kesal dan mengumpat-ngumpat tidak jelas. Siapa juga yang melintas di situ dan bagaimana dia bisa mempersalahkan air? Dia lebih memilih untuk mengatakan kepada dirinya, ini adalah bagian di dalam kehidupan kita untuk juga mengatakan kepada orang lain bahwa kebersihan itu bukannya soal dari fisik, tetapi dari hati. Ketika ia menempuh perjalanan kehidupannya, berjumpa dengan semua orang, ia menyapa dengan ramah. Ia tidak mempedulikan bajunya yang kotor, karena baginya hidup tidak ditentukan oleh baju yang kotor. Dia pikir, saya bisa kok ke kamar kecil untuk sedikit membersihkan ini. Mungkin kemudian kelihatan jadi basah dan memang agak kotor, tapi itu bukan persoalannya. Karena persoalan utamanya adalah bagaimana dia ingin bersama dengan orang-orang di sekelilingnya, dengan segala keterbatasannya, dengan segala keberadaannya. Ia ingin menempuh jalan hidupnya dalam damai. Dan bukankah itu yang terjadi pada hidup kita? Karena hidup kita sebenarnya hidup yang diisi dengan berbagai hal yang buruk juga, di samping tentu saja yang baik. Nah, kalau kita hanya memilih untuk berada dalam situasi yang buruk, maka hidup kita menjadi buruk. Tetapi bukankah Allah memberi kesempatan kepada kita pada hal-hal yang baik, sehingga kita bisa melakukan yang baik dari situasi yang buruk. Nah, Oma dan Opa, juga ibu dan bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita diajak oleh Rasul Paulus melalui surat Roma supaya kita menghadirkan damai sejahtera Allah. Kita menghadirkan shalom. Kita menghadirkan sukacita di tengah-tengah situasi yang tidak menentu yang kita hadapi. Namun di dalamnya kita percaya anugerah Allah menyertai kita semua. Tuhan memberkati, dan kita bersama-sama menyambut kasih sayang Allah di dalam hidup kita. Amin. Oma dan Opa, juga ibu dan bapak sekalian, mari kita bersatu hati, berdoa, dan nanti kita akan menutup persekutuan kita dengan menyanyikan Bapa terima kasih. Kita berdoa. Ya Allah Sang Anugerah, kami sungguh bersyukur dan ingin terus-menerus belajar untuk menghadirkan damai sejahtera di dalam hidup kami. Kiranya kami dijadikan alat yang baik di tangan Allah, supaya damai sejahtera mewujud dalam keseharian kami. Dan kami memulai dengan semangat, kerinduan
untuk berpikir positif dan menghadirkan hal-hal yang positif di dalam hidup kami. Terima kasih untuk kemurahan Allah kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan yang baik kami boleh bersama-sama belajar dari pengalaman kami untuk membawa damai sekalipun pergumulan melanda hidup kami. Ya Allah, dalam kesempatan ini perkenankan kami menaikkan syafaat kami untuk saudara dan saudari kami dalam pergumulan yang dihadapi. Tiada henti-hentinya kami berdoa dan mengingat untuk Oma Lili Murni, untuk Ibu Linda Sumantri, untuk Oma Evi Wahyudi, untuk Oma Dindiana, untuk Oma Susi Wong, untuk Ibu Retno Ikasari. Kami bawa mereka semua ke dalam tangan Tuhan di tengah-tengah berbagai kondisi yang dihadapi. Demikian juga kami mengingat untuk Oma Johani Hendro, Ibu Asyani Parman. Kami mengingat juga untuk Bapak Budi Kosasi. Kiranya di tengah-tengah segala kondisi yang dihadapi, uluran kasih Allah menopang dan membuat saudara dan saudari kami ini, rekan-rekan sepelayanan dan sepersekutuan kami, merasakan kasih sayang Allah dan damai sejahtera di dalam kehidupannya. Demikian juga kami berdoa untuk gerejamu GKI Muara Karang di tengah-tengah berbagai proses yang sedang dihadapi, untuk menjalani sebuah kehidupan di dalam anugerah Allah. Mampukanlah gereja milikmu untuk terus menjalankan segalanya dengan baik. Mampukan kami untuk terus melihat karya cinta Allah di dalamnya. Mampukan kami untuk menyuarakan kasih sayang Allah. Mampukan kami untuk melihat betapa besarnya kasih sayang Allah kepada kami. Juga untuk pembangunan gedung gereja yang saat ini sedang dalam proses untuk penataan akhir, sehingga setelah itu kami boleh melakukan pembangunan fisik ini. Ke dalam tangan Tuhan kami menyandarkan segalanya, supaya panitia, majelis jemaat yang terlibat di dalamnya, dan juga kontraktor boleh melakukan segalanya dengan baik. Ke dalam tangan Tuhan kami menyerahkan segalanya. Dalam anugerah Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih sayang Allah menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga, dan kami bersyukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa kembali.